Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal ladzi kafaru Bihi ya'firkan ta'asa al-fatihah wa kutamahum dan wa kurohum sekali syarasuki wa suki wa rasuki wa ja'ani bila kutasirkan al-masyidah ayat apa itu yang dibentuk Allah SWT. Marilah pengajian pada ini kajian pada malam ini kita buka dengan kata hasbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, kita berdoa Allah mungkin pengajian pada malam hari ini Jumat atau Jumat malam kita semoga menyambut bulan Muharram, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan cerita secara peristiwa-peristiwanya, bukan kita mengambil ibrah bagaimana setelah kita yang mengalami tahun baru Hijriah lagi, kita mari bermuhasabah. Ibrah yang pertama bermuhasabah, artinya mengoreksi diri kita masing-masing berkaitan sudah kurang umur kita 1 tahun, ada juga yang menambahkan tambah 1 tahun. Bagaimana kita nanti kaitannya dengan adanya bulan Hijriah atau bulan Muharram yang menjadi tanda untuk tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah. Yang kedua mungkin ibrah kita yang diambil agar kita menjadi orang Muslim itu yang maaf bahasanya istiqomah di dalam kaitan untuk mengamalkan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan kewajiban kita atau kesunahan kita dalam menghadapi kehidupan kita yang di alam ini pada sekali termasuk kesibukan yang ada di seluruh kita. Mari sebelumnya kita bersama-sama untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi akhirni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultan nasirun. Wah, ini kalau sudah bisa boleh kita yang mohonkan pada Allah setiap nanti salat tahajud atau qiyamul. Ada 3 asbabun nuzulnya dalam doa ini. Yang pertama ada peristiwa hijrahnya Nabi yang ditemani oleh Abu Bakar Siddiq dari Makkah ke Yasrib, sekarang yang namanya Madinah. Yang kedua merupakan kita masuk di alam barzakh, besok dibangunkan di alam mahsyar, termasuk masuknya keluarga yang baru, artinya mendapat
itu pula masuk dalam surga Allah. Kapan kita mohonkan setiap habis sholat tahajud atau qiyamul lail, atau juga pada tempat lain. Kalau tidak mampu bisa pakai dosa doa rasa kita. Coba kita ulangi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi al-Qur'ani Mufarasikin wa akhrisni Mufarasikin waj'alni bilakunna sultanan nasiro. Kalau belum hafal, nanti Bapak boleh buka surat Al-Isra ayatnya 80. Yang artinya di sini disebutkan, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang benar. Jadi keluar masuk itu ingin menjadi apa yang benar, yang baik. Kebetulan kita kalau diberi satu amanah yang di dalam masyarakat kita, jadilah kita menjadi orang yang jujur dan yang amanah, sekaligus sebagai pemimpin ketua sesepuh yang bisa menolong. Itu berkaitan apa itu yang dirahmati Allah SWT. Marilah kita yang pertama jadi hamba Allah dalam kaitannya menyambut bulan Muharram ini, kita betul-betul bisa menjadi orang yang bisa bermuhasabah. Artinya kita menghitung itu kira-kira di dalam bulan ini kita kaitannya dengan ibadah, sudahkah kita termasuk sudah orang-orang yang termasuk sudah betul-betul istiqomah, baik mungkin sholatnya makin ini ibadah, kita sotakohnya, mungkin doa zikirnya, mungkin juga kita dalam bahasa kepeduliannya. Sudahkah kita termasuk orang yang bisa menghitung dalam kehidupan yang sudah kita jalani, walaupun hanya ukurannya itu hanya 24 jam, tapi yang bukan 24 jam ini untuk mendekat Allah, pikir, doa kepada Allah, itu kira-kira berapa jam. Mengapa kita mengajak kepada apa itu jamaah untuk kita bermuhasabah? Karena kita terutama yang sudah yuswa 60-70 kan sudah lebih banyak yang sudah dilalui. Kedepannya kita yang akan berjalan hanya Allah yang tahu. Maka kalau aku, kita setiap hari, setiap saat, setiap jam, setiap detik, setiap menit, kita jangan sampai lupa untuk selalu berpikir, berdoa kepada Allah. Baik zikir yang berupa kewajiban seperti sholat, zikir mungkin lalu kita banyak baca kalimat thayyibah maupun Quran,
atau juga doa-doa harian yang memang itu langsung dibutuhkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita di saat ketika kita tidak tahu, tapi justru lupa untuk berzikir, lupa untuk berdoa, lupa untuk mendekat Allah. Maka pentingnya juga kita kalau mungkin yang sudah mampu, sudah bisa, doa-doa pun perlu kita lestarikan. Baik doa terutama yang mutlak, apa yang mutlak? Yang mutlak ini kalimatnya, hitungannya, waktunya sudah diberikan contoh oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana doa yang kita doa zikir yang kita baca setelah sholat fardu, itu ada doa-doa dan zikir yang mutlak. Kalimatnya, hitungannya, ketentuannya itu sudah dicontohkan dan kita Muhammad SAW. Agar berbagai doa yang sifatnya mutlak, mungkin selama itu ada dasar hadisnya, silakan. Jangan sampai kita bisa mengalami kehidupan ini justru lupa untuk berpikir, lupa untuk berdoa. Bagaimana kalau kita lupa? Ya, keterangan Al-Quran itu akan menjadi hamba Allah yang rugi. Kalau mungkin di dunia kita bisa sabar kepada keluarga, kepada saudara, mungkin kepada tetangga. Kalau sudah rugi di hadapan Allah, itu berada obatnya. Ya, maka tentu yang sudah menerima ujian, sebenarnya jauh berikut juga hati. Maka kita mengingatkan pada sebuah yang sangat populer, mungkin Bapak itu juga apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbiya aku nantiku amwalukum wa la'alakum amsidillah wa ma'yafa'u salika fa'ulaika humul fasiqun. Begitu sayangnya Allah kepada orang mukmin, baik mukmin larang mukmin orang mukmin, sehingga selalu dipanggil oleh Allah. Jangan sampai lupa kalau semua zikir kepada Allah, kullu Allah mengurus harta benda, kekayaan atau dunia, mungkin jabatan. Banyak Allah dulu juga mengurus anak cucu kita, warga kita, famili kita. Begitu banyak tanggung jawab, sibukkan, jangan sampai lupa untuk berpikir, artinya beribadah kepada Allah. Kata Allah, Anzikirullah wa ma'alika. Kalau kita lupa meninggalkan zikir ibadah kepada Allah karena kesibukan dunia, harta benda, keluarga, kata Allah Ta'ala maka mereka menjadi orang-orang yang rugi. Satu ayat kalau kita pahami, kita amalkan, itu insya Allah akan membawa yang manfaat. Bapak Ibu, pengajian sekarang ini sudah sangat maju. Lewat YouTube, lewat TV, lewat HP, langsung sudah banyak sekali. Ngaji bukannya sekedar kegiatan, tapi kewajiban. Jadi ngaji itu wajib bagi setiap muslim tanah, betul, maka bahasanya fardhu, bukan wajib. Maka sangat penting
sangat wajib. Ya. Bagaimana setelah kita haji, mestinya kita yang sudah mampu kita amalkan. Ilmu yang satu walaupun sedikit kita amalkan. Kalau ilmu sudah banyak, tapi kalian sekedar untuk ya sekedar untuk bahasanya kita banyak ilmu, banyak pengetahuan, tapi tidak diamalkan, justru itu termasuk orang yang tidak bermanfaat ilmunya. Maka kata Allah kan menegur pada kita, lima tahun alun kabur dan angkapun dimana. Jangan sekedar tahu, mengerti, atau juga membaca saja, dibaca saja, tapi justru tidak diamalkan. Bagaimana kalau orang yang hanya sekedar membaca, sekedar tahu, sekedar mengerti, tapi tidak mengamalkan? Kata Allah Taala, besok dia kata Allah menjadi hamba yang hina. Nah, kita melihat TV pimpinan pusat dia sampai meneteskan air mata di saat menyambut di depan orang-orang penting. Itu Profesor Referensi. Dia sangat terjun mengapa banyak orang-orang yang penting di pemerintahan, tapi hanya aturan hukum itu ada dibaca saja. Hanya sekedar tahu, sekedar mengerti, tapi tidak diamalkan. Maka salah satu ini seperti pengalaman saja lewat live TV. Salah satu faktor Indonesia ini sebenarnya negara yang makmur, berbagai macam keagungan yang di bumi Indonesia itu insya Allah banyak macam-macam. Kemakmuran kesuburan hasil dari negara kita, kalau aturan hukum tidak berjalan, tidak dilakukan, tidak disiplin, tunggu ke depannya yang datang paling kehancuran. Sebab hukum aturan itu penting. Jadi itu salah satu faktor untuk jadi salah satunya semoga Indonesia itu makmur, kaya, tapi maaf rakyatnya masih banyak yang miskin. Kemarin di desa saya tahu hanya mendapatkan mungkin ada satu keluarga mendapat yang beras itu 20 kilo 2 kantong, dapat minyak, dapat uang, ya itu ternyata banyak yang meli pada saja. Justru yang harusnya mendapat sesuai dengan kemampuan kemiskinan tidak dapat. Ada yang sampai usul kepada Pak Lurah nangis, orang-orang tahu kecil merdeka dia mau berusaha sekecil itu dapat. Ya, itulah buktinya bahwa rakyat negara Indonesia ini masih banyak yang miskin. Kalaupun mungkin tidak tahu para pejabat TV sudah bagus, tapi praktek di lapangan kembali kepadanya di dalam kita mengambil ibrah untuk dalam bulan Muharram ini, maka mari kita saling
mengoreksi diri kita masing-masing. Kedepannya sudahkah kita meningkat amal ibadah kita dari berbagai macam ibadah. Karena ini yang berjuang adalah uswah kita Nabi Muhammad SAW. Jadi istilah kita tidak perlu tinggal di situ dalam pemahaman. Hanya perlu terus mungkin kita ibadahnya masih alas-alasan, masih malas, kita semangatkan. Ya, dari hal-hal yang negatif jadi yang positif, yang jelek jadi yang baik, yang tadinya tidak semangat jadi semangat. Maaf, salah satu hal yang mungkin kita menjadi andalan utama adalah kita sholat wajib yang 5 waktu. Kalau kita mampu dan bisa berusaha itu awal waktu di masjid atau musola tapi baca. Semua pada umat yang selalu awali umat di zaman Nabi para sahabat sering menyampaikan di dalam hadis yang disampaikan oleh para kiai mungkin para ustaz. Apa di zaman Nabi sampai sekarang pun masih sama rasanya. Selama orang ini bisa sholatnya istiqomah, awalnya berjamaah, tapi setelah sholat bisa bernilai menjadi orang yang baik. Ya, kata Nabi di dalam hadis yang sangat populer, yang berjamaah di Indonesia. Orang yang sholatnya baik di hadapan Allah dan membawa kepribadian yang baik di hadapan Allah akan lebih dulu masuk surga tanpa hisab. Itu dari sholat. Nanti yang lain harus. Maka pentingnya kita untuk jadi orang yang agar bisa berbahagia, maka kita memperbanyak zikir doa, beribadah kepada Allah, sebagaimana yang sering diingatkan oleh para kiai. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Aida menjadi salatu tashiru fil ardi wa qawlu fadillah wa qulwa tabi'ala alakum. Ini juga Allah menyatakan begitu sayangnya pada orang mukmin, ya, kalau sudah selesai sholat, kalau ini sudah selesai sholat Jumat, tapi sholat apa saja, bisa syukur, asar, maghrib, dan sholat Jumat. Maka setelah sholat kita sudah mentok, maka syukur hati fatiha. Di situ kita bahasanya caranya bisa kerja sesuai dengan keahlian kita, sesuai dengan keterampilan kita, ilmu kita. Kita disuruh setelah sholat untuk giat bekerja sesuai dengan kemampuan. Kalau mungkin dulu PNS, setelah pensiun kan tinggal bersyukur kata Allah masih sehat, tidur, main, kemana saja masih dapat bayar. Karena sudah berjuang di saat dinas. Kalau yang lain juga kita harus berusaha sebisa kita, semampu kita untuk apa memetik rezeki Allah melalui salah satu keahlian. Tapi yang ditegakkan sholat dulu. Karena apa? Kalau sudah sholat kita terus bekerja, maka itu termasuk dalam para orang yang selalu berpikir pikiran kehidupannya. Kalau orang yang selalu mantap ibadahnya, begitu urusan dunianya juga
bahagia, tapi tidak lupa untuk berpikir beribadah kepada Allah. Maka kata Allah la'allakum tuflihun. Jadi hamba yang berbahagia. Jadi kalau anda berusaha ibadah sehingga kalau bahasa Jawa kalah dengan urusan dunia, itu belum berbahagia. Maka kaitannya kita kalau maka dalam bahasa orang-orang ulama sepuh menjelaskan dalam kehidupan ini kita sebetulnya waktu-waktu yang longgar yang diisi salah satu kegiatan kewajiban tanggung jawab kita di bidang apa sebagai tugasnya sambil menunggu datangnya waktu sholat subuh. Kita subuh jalan aktivitas kita, nanti minggu subuh berhenti istirahat. Setelah itu kita lakukan aktivitas kita berpuasa, masa maghrib berpuasa, istirahat. Itu yang mestinya kita dalam bahasa bermuasabah. Jadi kalau kita mengoreksi hidup orang lain, sudahkah aku bisa istiqomah di dalam sholat bersamaannya? Kita tanya pada diri kita sendiri. Sebab selama ini kita maaf, kalau kita sudah sangat modern dari berbagai macam media bisa atau ada, tapi pengalaman belum tentu mampu beristiqomah. Belum tentu. Karena apa? Banyak orang yang itu bahwa tidak ada iblis, ada setan yang tidak senang pada orang-orang yang menuju jalan surga. Tidak senang. Salah satu peristiwa yang seluruh umat Islam dari mulai Nabi Adam sampai kapanpun dia tahu hanya gara-gara Nabi Adam alaihissalam memetik buah kalbi dan memakan buah kalbi baru satu kesalahannya. Apa risikonya? Anda berhawa dan ke langit bumi. Gara-gara hanya memetik buah kalbi, kesalahan satu. Tapi begitu salah sampai dia diturunkan ke bumi, ada dengan hawa menangis dengan kalimat Rabbana Zulana Anfusana Fa'illah Ta'firana Fatarhamna Nakuna Minal Khosirin. Itu menandakan apa? Hampir satu kesalahan dan turun di dunia kira-kira salah kira berapa macam kesalahan yang sudah kita lakukan. Apakah mungkin kita bisa mendapatkan anugerah surga? Bisa saja. Yang penting kita setelah bertobat, bertaubat, belajar menaati kepada Allah, kita jangan sampai mengulangi perbuatan kesombongan, kemaksiatan, kemusuhan yang membuat bisa. Insya Allah. Sebenarnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah berkaitan mari kita dengan adanya bulan Muharram ini bulan itu. Kalau istilah bahasa di Quran ada 12 bulan, ada 4 bulan yang dimuliakan, yang tidak boleh kita memperoleh diri sendiri tidak boleh. Maka itu contohnya oleh Nabi kita Muhammad tidak ada untuk melaksanakan bahasa bermusyawarah. Perang itu bukan kita mengusul tapi membela diri. Itu pun berarti
Kita belajar dibiarkan berkata berusaha mohana yang entah satu roja. Dan kalau ada bulan haram dengan bulan yang ingin itu tidak perlu kita terus-terusan karena itu bukan dasar orang muslim ya. Kalau mungkin bisa bahasa ya itu apa tradisi budaya Jawa. Kalau muslim semua bulan itu baik, terutama bulan yang disebut yang diberikan oleh Allah. Jadi intinya dalam kita mengisi dalam kehidupan kita yang sudah dicontohkan diawali oleh Nabi kita dari berbagai tantangan, rintangan, ujian, cobaan, penderitaan, memperjuangkan umat agar bisa selamat. Bersama kiamat kita ikuti Nabi kita Muhammad SAW setelah kita taat kepada Allah dan taat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu membawa satu tujuan. Maka yang perlu kita sampaikan agar kita bisa mengambil ibadah kita istiqomah. Barangkali di sana mungkin bahas zikir, mungkin kita kepedulian kepada orang ulama, fakir miskin, anak yatim, bukan hanya sepintas-pintas, hanya termasuk muslimah juga. Kalau bisa kita istiqomah. Mana yang peduli kepada anak yatim istiqomah sehingga bentuknya anti asuhan. Di sana orang yang mengaktifkan anak saja, semua yang dipraktekkan tanggung jawab dalam amanah anak yatim, baik itu masalah pendidikan, masalah sekolah, masalah ngaji, masalah pakaian, kesehatan, kebutuhan, itu semua sudah ditanggung. Itu yang diharapkan, itu yang namanya istiqomah. Sehingga amal ibadah baik apapun yang istiqomah sangat dicintai Allah. Di dalam Al-Quran istiqomah itu akan menuju surga. Maka kata Nabi menjelaskan ala amal ahabba ilallah qala adwamuha wa inqal. Jadi Nabi menjelaskan satu ibadah yang sangat dicintai Allah, walaupun sedikit demi sedikit, tapi yang kedua yang rutin, yang istiqomah, yang ajib. Ya, kita mungkin bahasanya ya sebagaimana begitu orang besar, ya bukan orang besar yang hanya manusia Allah memuji pada Muhammad Rasulullah. Begitu sibuknya menjadi kepala negara, menjadi nabi, tapi masih ada kesempatan menolong orang yang Yahudi, yang buta dan yang lumpuh. Hebatnya Nabi Muhammad. Tapi setelah Nabi wafat, dia kaget bahwa siapa ini yang berusaha dilatih berbeda caranya, yaitu Abu Bakar. Itu sebab Nabi Muhammad baru dia nangis menyesal para buta itu. Ternyata yang sudah menolong aku adalah Muhammad Rasulullah. Maka pada saat ini Abu Bakar aku masuk menyatakan masuk Islam. Ajarlah aku masuk Islam. Itu orang nanti begitu terkesan kepada pribadi Nabi Muhammad yang begitu orang penting, orang besar di tengah negara. Di saat itu yaitu memberi contoh baik.
Bukan hanya sekali makan, mungkin satu hari sekali bulan. Setiap waktunya makan, dia seperti. Setiap waktunya makan, dia seperti. Maka bahasanya aturan. Ya, maka kita adalah mungkin bahasa kita kalau kita mengisi infak sedekah pada saat pengajian, yang kita tahu berapa biasanya berapa maksudnya, tapi di setiap ada pengajian kita isi, insya Allah itu termasuk amal yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya kita untuk bisa melestarikan, memperhatikan dalam berbahasa kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya kita harus selalu menjadi orang yang berbahagia. Maka salah satunya menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah, berdoa, berzikir, yang beribadah kepada Allah. Sehingga kita sampaikan di dalam ayat alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang iman selalu dipanggil oleh Allah. Jadilah orang yang selalu berzikir, ada komunikasi dengan Allah. Tahukah orang yang selalu berzikir akan menjadi orang yang tenteram hatinya. Jadi maka kita di tengah masyarakat, apalagi yang di kota besar, yang begitu lingkungan yang semuanya ada, artinya ada untuk semua orang muslim. Maka bagaimana agar kita bisa tenang di dalam tengah keluarga kita masing-masing? Maka kita bersaja hanya berpikir saja kepada Allah. Artinya apa? Melakukan ibadah yang wajib maupun yang sunnah, berdoa, berpikir melalui kawan-kawan Quran atau baca Quran. Itu sangat diutamakan, sehingga Nabi menegaskan "Fadhkuruni azkurkum." Orang yang selalu mengingat aku Allah, berarti orang itu yang selalu berpikir. Orang yang berpikir adalah selalu mengingat aku Allah. Artinya apa? Maksudnya aku ingat Allah, maksudnya bukan. Tapi yang dimaksud ingat Allah, tapi betul-betul ada nilai ilmiahnya. Artinya apa? Melaksanakan kewajiban kita yang diperintah oleh Allah, dan kita meninggalkan larangan yang dilarang oleh Allah, baik yang dicontohkan Nabi maupun yang dilarang Nabi. Itu namanya orang yang berpikir mengingat Allah. Karena apa? Fadhkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Kalau mereka orang masuk kelompok orang yang berzikir, zikirnya itu tidak dibatasi, maka kata Allah, mudah-mudahan kamu berbahagia. Baik berbahagia di dunia maupun berbahagia di akhirat. Jadi pentingnya kita betul-betul untuk selalu berpikir kepada Allah. Maka orang yang selalu berpikir, sudah barang tentu kita akan mendapatkan kebahagiaan. Jangan sampai kita maaf ya, urusan kaitannya dengan masalah urusan Allah yang tahu waktunya, kapan, di mana, sebabnya apa itu Allah. Tapi yang penting kita sayangnya yang kita siapkan. Jangan sampai kalau kita sedang maaf, bahasanya hula-hula, ternyata datanglah malaikat Allah dijauhi, jangan sampai. Maka kita begitu tidur, kita ya sarana wasilah selalu dekat pada Allah melalui doa-doa yang sudah dicontohkan, mungkin dengan mengucapkan
yang paling simpel hanya Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita lengkapi baca ya di situ doa mau tidur ya di situ. Terus kita lengkapi juga baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Di salah satu hadis diterangkan setelah kita baca itu namanya kita usahakan pada badan kita yang bisa sampai ya. Itu insya Allah nanti hidupnya semoga yang aman, tidak diganggu oleh mimpi-mimpi yang buruk ya. Mimpi-mimpi yang buruk. Apa itu nanti bisa kita kembali itu hak Allah. Tapi begitu kita bangun, kita juga berdoa. Tadi kalau itu bismika Allahumma ahya wa bismika amum. Terus baca ayat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Setelah kita bangun, kita bergembira bersyukur. Alhamdulillahirabbil ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kalau kemudian ada ya, yang begitu bangun, mestinya harus bangun ternyata gadas setor, tapi tidak ada jalannya sudah kita ya hantarkan dengan wasilah dan wasilah kalimat thayyibah di dalam menghadapi istirahat kita. Maka di salah satu keistimewaan yang dicontohkan kita di dalam beribadah, di dalam hadis yang singkat, Nabi bersabda, "Ayyul amal afdalu wal salatu fi awali waqtiha." Salah satu yang ibadah perlu dilestarikan, diistiqomahkan, tapi di antaranya antara lain sholat awal waktu tepat waktu itu sangat utama ya. Jadi kalau sholat dulu jam 2 ya boleh, tapi nggak utama. Kalau sholat dulu jam 1 apalagi di rumah ya boleh, tapi nggak utama. Yang utama sholat awal waktu di masjid, di musola berjamaah. Insya Allah itu akan lebih utama. Begitu pentingnya kita untuk sholat berjamaah sehingga Nabi turun ke lapangan di masyarakat di saat waktu itu, kalau bahasa Jawa muka-muka ini bersolat di masjid berjamaah. Kalau seorang berjamaah Allah ya. Itu kan salah satu pelajaran yang begitu disiplin oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati Allah itu berkaitan dengan kita beribadah yang istiqomah, yang rutin, yang langgeng, walaupun mungkin kemampuannya tidak sama, tapi kalau bisa selama kita sudah pernah ngaji dan sudah paham, maka boleh kita amalkan di dalam kaitannya kita ngaji. Salah satu contoh di dalam Madinah kita baca dari sebagian malam, ya maka kita terus di pagi-pagi singlus yang semoga siapapun yang sudah bisa menerima bahwa untuk meningkatkan amal kita, istiqomah dalam ibadah kita, maka salah satu contoh lagi ada kita menjadi orang yang makom muda, orang-orang yang punya makom tempat kehidupan yang terpuji adalah lestarikan qiyamul lail, sholat malam. Kalau waktunya syukur, Nabi tidak pernah
ya, meninggalkan baik di dalam bulan puasa dan di luar bulan puasa witir salatnya dan witir 11 rakaat. Kalau mungkin Bapak Ibu begitu bangun kok sudah jam 4, waktunya sangat mepet, biasa semampunya. Kalau istilah itu saya nggak epiro, mungkin nyanda 9 boleh, 7 boleh, 5 boleh, 3 boleh, begitu saking mepetnya waktunya mau azan subuh, kita ada satu witir. Itu tadi sesuatu yang lebih utama adalah yang pertama 11 rakaat terus witir. Agar bagaimana kita menjadi orang-orang yang diberi makom yang terpuji. Kalau makom terpuji bagi Allah, insya Allah akan lebih utama daripada makom terpuji dari manusia. Selama Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menangkal. Begitu pula kalau Allah memberi satu pelajaran ujian, tidak bisa juga ada yang menghalangi, karena Allah memang Maha berkuasa di segala bidang. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam kaitan pengajian ini kita sifatnya saling mengingatkan dalam kondisi tahun ke depan, mulai dari bulan Muharram ada 3 tingkatan hadis yang pertama Allah Nabi bersabda, orang yang terbentuk adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, bulan ini lebih baik dari bulan kemarin. Begitu pula orang yang rugi yang bagaimana? Tahun ini, bulan ini, hari ini tidak dikata biasa saja. Biasa jaga darurat untuk meningkatkan nilai-nilai ibadah kita, baik ibadah yang makro maupun yang bermakro, yang langsung berhubungan dengan Allah maupun berhubungan dengan masyarakat. Artinya apa? Menjadi orang yang satu, tawadu, ada asal, orang yang ikhlas, orang yang selalu bersyukur. Inilah hal-hal yang mungkin kita bisa mengikuti akhlak Rasulullah. Tapi yang sangat rugi justru tahun ini, bulan ini, mungkin hari ini lebih jelek daripada tahun yang kemarin, bulan kemarin hari. Artinya orang yang berhukum, orang yang selalu meningkatkan salah satu ziyadatul khair, kebaikan, maka orang yang bisa menambah kebaikan termasuk orang yang berkah. Berkah itu adalah sesuatu kebaikan yang terus-menerus yang diberikan Allah melalui ziyadatul khair, menambah amal ibadah baik yang makro maupun yang kontinu, yang istiqomah. Jangan yang dirahmati Allah Taala, mungkin itu yang perlu kita sampaikan. Nanti kalau terlalu banyak, kalau materi masih sangat banyak, tapi yang penting di dalam kaitan kita menyambut tahun baru Islam hijrah Muharram ini, mari kita menjadi orang yang selalu bermuhasabah, yang bisa mengoreksi diri kita sendiri. Sudahkah kita bisa menambah kebaikan dari berbagai macam amal ibadah yang baik? Kita perlu tanya diri sendiri, yang jawab ya diri kita sendiri. Jangan sampai kita terhasut oleh kebiasaan iblis, serta selalu membuat orang itu malas, aras-arasan, atau juga terpengaruh dengan hal-hal yang bisa
melupakan, meninggalkan ibadah kepada Allah. Itu kita bentengi dengan memperbanyak doa zikir. Maka ucapannya minimal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua kita sebutkan, mari kita istiqomahkan. Ya, tadi meningkatkan dengan istiqomahkan. Ya. Kita diawetkan, diajarkan, dirutinitaskan di dalam beribadah, beramal yang baik, walaupun harus sedikit. Ya, karena insya Allah kalau masalah kewajiban banyak sekali sudah menyampaikan, tapi yang sangat perlu kita tekankan dan kita bahasa dengan doa yang semangat, yang kuat dalam bahasa Jawa dipeksa adalah untuk pengamalan. Karena dari sekian salah satu contoh di dalam peningkatan kerutinitasan ibadah dalam hal yang sunnah, Nabi tidak pernah meninggalkan sholat qiyamul tahajud setiap malam. Maka bagi Nabi wajib. Kalau kita bisa setiap malam, alhamdulillah. Kalau enggak, mungkin seminggu 5 kali atau 4 kali. Kalau 10 tiap malam, insya Allah kita akan lebih baik. Itu saja Bapak Ibu yang kita bisa sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan sifatnya saling mengingatkan, mudah-mudahan bisa dipaham. Baik pada malam ini kita tutup dengan amin dan al-majlis. Sebelumnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ingin menyampaikan informasi karena anak saya ditunjuk di Rumah Sakit Asia sebagai sesepuh kerohanian. Maka kita ikut promosi kepada seluruh umat Islam dari pihak manapun. Kalau ada sakit yang biasa yang perlu berobat, silakan berobat ke Rumah Sakit Asia. Sekarang alhamdulillah bentarnya lengkap, gedungnya, kamarnya sudah bagus-bagus, dan pelayanannya insya Allah lebih baik. Karena maaf, direkturnya sekarang yang direktur yang memang membuat amanahnya bagus. Satu ibu direktur itu mendirekturi Rumah Sakit Bogor, Rumah Sakit Solo, Rumah Sakit Asia Purworejo, Rumah Sakit TKU Cilacap. Satu orang jadi mempunyai amanah 4 rumah sakit. Maka Bapak Ibu tidak sekedar informasi saja. Kalau mungkin ada fisik yang akan begitu enak, silakan di Asia. Insya Allah saya tempatnya hanya seminggu 3 kali, hari Senin, hari Rabu, mestinya Jumat. Karena Jumat kadang-kadang saya ngaji di Pemuran, saya umur hari Sabtu. Seluruh pasien insya Allah kita temui dan kita wasilah bahwa kalau berkenan tidak ada hal yang sulit. Itu saja bagian tutup dan kata amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.